Pada malam yang berbeda ini saya tidak mengulas laporan daripada ketua panitia, tapi awak lapa suluh di batang pisang, lapa suluh di matahari. Kenapa hadirnya tim dari yang kita hormati ini yang tampil pada malam hari ini selama 2 malam selamat bulan ini adalah ciri khas yang dimiliki pada suatu akses daerah. Oleh sebab itu berbeda ya ketika kita acara musik berjibaku di lapangan terbuka, standarnya berbeda ketua. Ini menandakan ranji suatu proses daripada aktivitas masyarakat yang mendudukkan sesuatu di posisi pada tempatnya, sehingga hal ini menjadi catatan bagi kita. Tidak sekali ini acara di Pasar Lalang ini, di masjid ini sudah rutinitas. Kebetulan kita perubahan yang perlu kita syukuri sebagai hamba Allah adalah perkembangan dinamika masyarakat, perkembangan penduduk yang begitu besar, dan wilayah peningkatan potensi wilayah yang dulunya kecil diperbesar macam mana, sehingga kita lewat dari depan tadi rasanya balik Banagari rasanya balik Banagari adanya lampu-lampu togok yang disisipi pada sisi jalan. Ini menandakan satu proses. Itu tidak meninggalkan sejarah dan tidak meninggalkan penguatan yang kita miliki dalam kehidupan pendulu-pendulu awak, yang bisa membuat awak tidak lupa dengan sejarah dan tidak lupa dengan kehidupan masa lalu. Suatu proses, bahwasanya adanya penguatan-penguatan yang ada di tampil awakku. Kalau hari-hari sebelumnya kegiatan mungkin pemuda di Pasar Lalang pelantikan saya juga hadir. Itu lain lo mode. Kalau pemuda kan rami kampung dengan modo rancak kampung dengan tuh. Kita harus backup, kita berikan motivasi sehingga apa pemuda tuh tidak merasa kehilangan induk dan cara berpikirnya arahnya jelas, kompasnya terkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintahan seperti Pak Camat, Pak Lurah. Memudahkan. Kenapa? Karena dalam suatu situasi kondisi problem adalah kondisi kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kadang-kadang tidak ada kompas Pak Herman Jamal, sehingga mereka itu kacak langan-balangan, kacak bati-babati, sehingga sering terjadi mudah terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang merusak tatanan ke depan, seperti bahaya-bahaya laten korban. Maka oleh sebab itu di tangan kita semua yang namanya komponen, yang tahu dia poso-poso ayam, yang tahu kili-kili jawinan, tahu lingkungan awak, tentu awak masa sama di siko. Terutama sekali internal dalam arti konsep daripada lingkungan itu sendiri. Itu Pak Camat, sehingga tidak terjadi lepas tanggung jawab. Itu anak si anu nak korban. Jadi ini yang harus kita persamakan dengan apa? Dengan berbakti dan berkarya babalik kasoro, babalik ke masjid, sehingga terjadilah perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan secara religius, meletakkan sesuatu pada proses lingkungan yang mempengaruhi. Bayo batido, kalau sasih tentu balik ke paut dan saya tujuan balik ke pekaya, sehingga terjadilah suatu problema-problema yang ada di lingkungan kita bisa diatasi. Kena satu masalah dikaduan ke polisi misalnya, peranan pernata yang ada di lingkungan ini bagaimana, tokoh masyarakat gimana, nih mamanya gimana, sehingga akan menjadi suatu rumusan-rumusan, kesimpulan-kesimpulan seperti yang terjadi pada acara malam hari ini. Kalau tidak bayi obat tidur lingkungan, mana bisa mengangkat acara seperti ini? Ya kan, kita berikan apresiasi pada lingkungan di daerah kita. Baru bisa Pak Camat datang mengapa ke situ. Tapi dengan adanya pentas masyarakat yang mau peduli, yang mau berbuat untuk kepentingan keagamaan, untuk kepentingan rumah ibadah, untuk kepentingan kita semua,
sehingga terjadilah proses seperti ini pada malam hari ini. Tidak boleh lo pakai jingkrak tripping ya loh. Ini harus tahu ibu, boleh kita hiburan, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai penguatan budaya yang kita miliki. Anda boleh lo pakai baju tinggi-tinggi le do, aja bersampaikan macam sehingga ada harga menghargai. Kau duduk nih mama di bengko, kau baju tripping di pentas. Siapa yang salah? Kita yang mempositifkan hal yang negatif. Kita memberikan peluang untuk hal seperti itu, sehingga nantinya generasi itu tidak memahami budaya-budaya yang sesuai dengan kepribadian, yang sesuai dengan kearifan yang ada di daerah kita. Pemerintah bersama-sama dengan komponen masyarakat akan memberikan kapan saja kepada masyarakat kita adanya subuh barokah. Ini Pak Camat programnya dengan Ketua BMPN, dengan pemerintah kota. Kita ramaikan, bisa saja di sini ketua panitia undang satu kegiatan koordinasi dengan BMPM, Pak Camat, sama-sama kita semua, sehingga kita membangun, merubah mindset kepentingan-kepentingan yang sifatnya hanya sesaat menjadi kepentingan rutinitas untuk hal yang lebih positif. Dan beku terjadi cara pemahaman yang salah dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang telah ditandatangani bagi pihak supaya mewujudkan apa? Mewujudkan tidak ada lagi tawuran-tawuran yang terjadi seperti di Blimbing, seperti di bypass ya Pak Camat, yang rupanya anak-anak awak lo banyak, sehingga ada yang meninggal dunia di Simpang Lubuk Begalung. Itu akibat kebebasan yang absolut. Tidak ada yang memberikan rambu-rambu, tidak ada batasan-batasan jam berapa jam keluar malam, sehingga jam 2, jam 3 keliaran di bypass, di Blimbing, di Simpang Kuranji, terjadilah permasalahan-permasalahan yang menimbulkan pidana. Pentas seperti ini mengajak kembali ke masjid dengan membangun bersama-sama berdonceng segala macam. Dengan adanya kebersamaan tersebut maka mengurangi akibat-akibat. Berbeda bapak-bapak ketika zaman-zaman Ambo, berbeda sekarang. Kalau dulu beraja Pak Camat di lampu sisi, nggak ada lampu listrik ke dulu doh. Jujur, sore itu kita berasian apa ke dulu Ceporong kok, baru belajar. Kalau enggak, kitabnya enggak nampak dibaca, enggak nampak yang ditulis. Tetapi ketika bersaing berkompetisi dengan anak-anak kota dalam SDM, dalam akademis, insya Allah kita tidak kalah. Tidak kalah Pak Camat. Yang pikir jadi banyak Herman Jamal jadi, apalagi ketua panitia jadi. Mana ada listrik dulu, mana ada HP. Kalau meninggal dulu toko KW, anda toko KW berupa menelepon. Apa yang Allah berikan ke pemerintahan? Pemerintahan kewajiban. Kewajiban apa? Mentaati aturan-aturan. Nggak ada kaca langan-balangan, kaca bati-bati. Kalau ketika gotong royong, kita rambah eko, misalnya ada pohon-pohon, karena ada kesepakatan, maka jadilah perubahan. Begitulah cara-cara mengakomodir, melihat sesuatu secara objektif. Kemudian juga hari-hari kemarin ada sasaran semacamnya. Itu adalah nilai positif yang dilahirkan dari bottom up, dari bawah. Gunanya apa? Mendidik kaderisasi, menyebarkan suatu ajaran, kegiatan, dan membatasi kegiatan aplikasi yang merusak tatanan di lingkungan. Kalau lah basile, inyo lah kasuro, inyo nak korba hilang. Namun jujur saja, daerah kita ini termasuk kacamata plat merah untuk narkoba. Betul Pak Camat? Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Pengawasan yang perlu kita kembalikan kepada posisinya. Siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab dan apa. Kalau lingkungan anak tentu bapak, ibu, anak. Itu dalam bentuk siklus terkecil. Lebih luasnya lingkungan antar rumah tangga yang ada di tingkat di bawah RT. Kemudian lebih luasnya komunitas, ada pemuda, ada ketuanya. Kalau ini terjangkau dalam sistem manajemen yang terkait, maka mudah mendeteksi untuk menelusuri bagaimana mencari solusi terhadap kondisi yang ada di negeri kita. Ditampi awak kok. Apa namanya selawat bulan? Ini adalah bentuk religiusnya, menandakan budaya yang bersanding kepada agama. Cocok adat pasal syarat pasal tabullah. Adat memakai, syarat mengatur. Kita surau masjid adalah tempat pertemuan, bermusyawarah untuk menciptakan apa? Suatu keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk orang banyak.
sehingga melahirkanlah pointer-pointer, melahirkan kebijakan-kebijakan apa yang telah diulas oleh ketua tadi, mana yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hidup kita ini semua badoncek basosamo, kemudian membangun daerah lingkungan ini bermanfaat untuk kita semua dan ibadah untuk diri masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyokong apa yang menjadi ketika panitia Rajo Kecil, panitia Rajo Kecil, aku kabar Ranjong untuk kalau lebar Ranjong, oh tentu beli kambing coba, oke itu aplikasikan. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Kalau untuk negeri ini, untuk membangun bersama-sama, sedang babasi setiap ayam tiba di motor dari piciang tiba balik ke kampian kanopo kano bere-bere tu ke sama di sama tur ke padi dan nenek tur ke mama dari mama tur ke kami kita punya nagari punya rasul tu peresul rasul dibonai peresul turun berdasarkan kondisi realita. Kenapa? Karena daerah ini merupakan suatu perhatian apa untuk membangun potensi-potensi yang ada di daerah kita. Yang jelas secara pribadi dan secara organisasi kita mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat maupun panitia, sehingga semuanya itu adalah berkat ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lepas daripada amal ibadah dan kepentingan kita semua. Panjang tangan tajamon, sampai kaki terangkan, ringan mulut dapat keceang, tapi pointer-pointer itu adalah untuk kita simak, kita evaluasi, dan kita jadikan suatu indikator merubah. Kenapa? Tidak akan berubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Kalau awak masih cara-cara yang tidak sesuai, tentu awak akan ditinggalkan perkembangan zaman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih melihat BRT, jalan di sini masih ada juga yang buang sampah di depan rumah. Kami berharap memang kita kekurangan lahan di sini untuk menggali lubang-lubang yang ada di belakang rumah. Jangan lagi membuang sampah di depan. Kepada Ketua BPN dan FGAN, kami merasa terkagum di Kuranji ini karena banyak, jujur, pegelaran-pegelaran kesenian tradisional ini banyak kami dapat di sini. Dari ulah balabe, basuro adat, dan sampai saat ini selawat ulang, rago juga. Jadi kami berharap pada Ketua BPN ini kita lestarikan dan dihimbau kepada pemuda. Memang apa yang sampai pada tua tadi, pada tampeknya walataan. Kalau untuk penggalangan dana khususnya tempat ibadah, waduh niko. Yang ketiga, program pemerintah itu menghimbau kepada seluruh kita, orang tua, anak-anak, pemuda khususnya, untuk melaksanakan program-program pemerintah kita, yaitu maghrib mengaji bersama-sama kita dengan keluarga. Kegiatan 1821 kita laksanakan, menghimbau anak kita mengaji bersama, bercengkrama bersama. Jadi sehingga bisa kita tahu apa kemauan dari anak-anak kita. Karena di Kuranji ini kalau ada pegelaran sepak rago, kecamatan lain itu memesan ke saya, Pak. Karena tidak ada di kecamatan lain kegiatan-kegiatan tradisional khususnya untuk pemuda ini. Alhamdulillah kami kemarin hasil rapat dengan Dinas Pariwisata, dengan Kabin Destinasi, mungkin akan dirapatkan dengan Asita. Kita akan coba melaksanakan pegelaran sepak rago ini minimal seminggu 3 kali ada di kantor kami ini. Karena dari Asita nanti bisa membawa turis melihat kesenian kita. Jadi kami berharap kepada Don Nasrul, jadi berharap Don Nasrul nanti saya konfirmasi kepada Kabinet Wisata, ini kita akan bawa lagi pegelaran ini di kantor kan kita. Dengan himbauan kita bergoro menjaga kebersihan, rancak masa jiwaku harus rancak lo lingkungan wak. Jadi kita menjaga kebersihan lingkungan. Kami berharap kepada ibu-ibu, bapak-bapak, khusus di depan rumah masing-masing. Nanti bagus tempat ibadah ini, sama-sama pula kita meramaikan masjid ini. Karena sesuai dengan program pemerintah kota juga, bagaimana meramaikan masjid.
Karena dari masjid inilah tumbuh ide-ide kreatif kita, khususnya Kecamatan Beranji menjadi negeri yang aman, bersih dan tentram ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, salawat ulang dalam rangka pembangunan masjid Nurul Yakin di Pasalalang ini kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.